Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini seperti aktivitas sebelum-sebelumnya, karena di minggu ini aku fokus ya untuk tips menabung, untuk saving challenge, ada juga cara mengatur keuangan rumah tangga. Jadi dalam seminggu aku nggak beraktivitas di dapur. Jadi kali ini aku mau beraktivitas kembali di dapur hijau sederhana aku, dan semoga masakan aku kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang udah nonton. Nah, ini adalah menu yang biasa udah aku siapkan melalui food prep ya teman-teman. Jadi teman-teman tonton terus video aku sampai habis ya, jangan di skip-skip. Jangan lupa kalau suka dengan video aku bisa like, komentar yang positif di kolom komentar, bisa juga share di media sosial yang udah teman-teman punya. Lanjut ke video dan beraktivitas di dapur aku ya teman-teman. Ini aku udah pisah-pisahin semua masakan yang pengen aku olah hari ini. Dan ini ada kerang yang kemarin aku food prep, kalau misalkan teman-teman masih ingat ya food prep aku. Dan aku masaknya nggak semuanya ya teman-teman, jadi aku masak cuman sedikit-sedikit aja. Dari kerang darah, kemudian ada kerang hijau, ada juga udang, dan ada cumi. Jadi aku mau masak seafood ala-ala aku gitu, yang udah aku plan pada saat aku belanja mingguan di pasar tradisional. Dan untuk udangnya ini kan aku beli seperempat ya, jadi aku mau olah separohnya saja karena udah dicampur-campur dengan kerang, kemudian udah dicampur ini dengan cumi. Nanti kan banyak banget ya pastinya, jadi aku masaknya cuma separoh-separoh aja. Dan untuk cuminya aku lupa nih keluarin dari kulkas teman-teman, jadinya beku begini. Dan untuk sayurnya ini aku mau masak tumis kangkung sama toge ya. Ini pertama kalinya aku mix kangkung sama toge, karena waktu itu tuh aku nonton channelnya Mam Eki Reski. Jadi tumis kangkung tuh dicampur sama toge. Akhirnya aku penasaran nih, pengen nyoba, dan kali ini aku beneran mau nyoba pakai kangkung di mix dengan toge begitu. Untuk bumbunya simple banget ya teman-teman. Ini aku yang seafood pakai bumbunya jahe, bawang putih digeprek, terus kemudian bawang bombay. Kalau untuk yang tumis kangkung sama toge, aku juga cuman pakai bawang putih sama bawang bombay aja, nanti pakai saus tiram. Nah, aku tuh kalau masak memang simpel-simpel begini ya. Dan akhir-akhir ini aku kalau misalkan masak memang jarang banget pakai cabai rawit, karena biar sekaligus anak-anak pada makan. Kalau misalkan aku bikin pedes, nantinya aku bakal masak lagi alias masak double, dan itu tuh lumayan capek ya teman-teman. Karena kan yang namanya ibu rumah tangga kerjaannya kan gak ada habisnya. Jadi kita harus pinter nih ngakal-ngakalin biar kita bisa masak tanpa harus dipisah-pisah bareng anak-anak. Karena kan anak-anak aku tuh meskipun Mas Akmal udah menginjak usia 7 tahun, belum terlalu suka sama yang namanya pedas. Dia pedas-pedas sedikit, saus itu masih mau. Kalaupun saus cabe sama dia pasti dicampurin lagi sama saus tomat. Jadi belum full bisa makan pedas gitu teman-teman. Jadi aku kalau masak ya begini, diakal-akalin lah biar sekaligus aku bisa makan bareng anak-anak. Jadi nggak dipisah-pisah. Nah, semoga aja nih nanti Mas Akmal sama Dede Yumna mau sama menu seafoodnya. Karena anak-anak aku tuh susah banget yang namanya makan seafood teman-teman. Jadi maunya itu cumi digoreng tepung, itu aja udah. Kalau misalkan udang sama sekali belum mau nyobain anak-anak tuh, karena dia itu udah tersugesti dengan baunya. Karena memang kalau udang dan cumi itu kan baunya menyengat banget, makanya dia udah berpikir, oh ya pasti rasanya juga nggak enak gitu. Nah, kalau misalkan kerang darah biasa dimasak aku tuh cuman direbus aja nih teman-teman. Direbusnya pakai daun salam, pakai serai, bawang putih geprek, jahe, kemudian kaldu ayam. Udah itu aja. Terus nanti makannya bakal dicocol sama saus tomat. Dan kali ini aku mau masak begini tuh biar ada variasi gitu loh. Semoga aja anak-anak suka. Nah, ini untuk tumis kangkung dan togenya udah mateng ya. Jadi aku angkat dulu, tinggal aku nyelesain menu satunya lagi, yaitu seafood ala-ala aku yang ceritanya aku mau bikin saus asam manis.
Dan untuk bumbunya ini aku tambahin saus pedas sedikit banget ya teman-teman, sekitar 1 sendok makan, saus tomatnya 2 sendok makan, kemudian ada garam dan penyedap. Udah itu aja untuk seafoodnya. Jadi ala-ala aku bener-bener yang simple dan yang aku bisa aja, karena memang aku kurang pinter dalam hal memasak ya, cuma sekedar bisa aja. Terus ini aku taburin daun bawang dan udah jadi ya teman-teman menu aku. Dan ternyata aku tuh tadi nyuapin Mas Akmal dan dia protes karena nggak enak katanya. Akhirnya aku masak lagi buat menu anak-anak karena nggak suka seafood. Makanya ini aku mau masak simple, jadi aku mau masak bening oyong sama bihun. Dan seperti biasa nanti aku tambahin telur, karena ini tuh menu favorit dia banget waktu MPASI. Karena anak-anak aku itu pada saat MPASI nggak pernah beli makanan yang sasetan, yang beli jadi gitu ya teman-teman. Aku selalu masak sendiri ala-ala aku, sebisa-bisa aku. Kadang aku searching dulu kalau misalkan bikin menu pendamping. Nah, ini untuk bahan-bahannya udah siap semua ya. Ada 1 butir telur, kemudian ada 1 oyong dan ada juga bihun. Itu udah aku rendam dulu tadi pakai air panas, jadi nanti tinggal masukin aja. Dan untuk bumbunya simpel banget, ada bawang merah, bawang putih dan bawang bombay yang nantinya bakal aku tumis dulu biar harum gitu untuk bau sayur beningnya. Dan Mas Akmal tuh request katanya besok untuk sisa kerang hijau sama kerang darahnya direbus aja seperti biasa, karena kalau dimasak begini nggak enak katanya teman-teman, dimasak saus. Makanya ya udah akhirnya aku iyain aja, besok bakal aku masak sesuai request dia seperti aku masakin sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan kerang darah sama kerang hijau itu cuman direbus aja, dikasih bumbu yang udah aku sebutin tadi, dan nanti bakal dicocol pakai saus, nggak pakai makan, jadi cuman digado aja. Sambil aku persiapin menu simpel buat Mas Akmal dan Dede Yumna, aku mau sapa dulu ya buat teman-teman yang selalu nonton video aku, yang selalu mendukung aku sampai dengan hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud ya, amin. Dan untuk yang baru pertama kali nemuin channel aku, yang baru klik untuk pertama kalinya, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku bagikan setiap harinya tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Kadang masak, beberes, nyuci, ngepel, dan sesekali aku juga berbagi tips menabung, cara mengatur keuangan ala aku, mengatur keuangan sederhana, karena aku memang bukan ahlinya ya teman-teman. Dan semoga video-video yang sudah aku share ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton. Masakan ini sangat simpel sekali ya kalau misalkan teman-teman nonton video sampai di menit ini. Jadi untuk masaknya tuh cuma cemplung-cemplung aja. Untuk bumbunya ditumis sebentar, kemudian dikasih air. Setelah air mendidih, masukkan telur, kemudian diaduk-aduk biar telurnya tuh pecah. Jadi kayak bikin indomie lah untuk teman-teman yang suka bikin indomie dengan telurnya dicampur. Nah seperti ini. Setelah itu masukkan oyongnya. Kalau misalkan masak oyong kan nggak perlu lama ya teman-teman, cukup sebentar saja. Terus terakhir masukkan bihun yang udah kita rendam dengan air panas. Kalau misalkan teman-teman nggak direndam dulu nggak apa-apa, karena nanti juga dia bakal empuk sendiri saat dimasak. Nah ini udah jadi ya untuk menu sederhana Mas Akmal dan Dede Yumna, dan ini favorit banget buat Mas Akmal, dia suka banget sama bening oyong yang udah dikasih kocokan telur seperti ini. Nah ini udah selesai aku masak menu simple yang awalnya rencananya cuma masak 2 menu ya, dan akhirnya nambah lagi 1 karena Mas Akmal nggak suka seafood dimasak saus. Jadi kalau misalkan selesai masak, aku biasa lap-lap begini ya teman-teman, biar bekas-bekas minyak yang nyiprat, kemudian ada bumbu-bumbu yang tadinya nyiprat ikut minyak tuh jadi bersih aja. Dan abaikan itu stiker-stiker yang udah mulai mengelupas, nanti mungkin bakal aku ganti lagi yang lebih bagus dan lebih tebel ya, jadi kalau misalkan kena tangan atau dilap begini nggak ngelupas. Dan ini stiker kompornya juga udah mulai
amburadul ya teman-teman, di belakangnya udah pada melinting gitu karena udah nggak lengket, makanya ini juga wajib diganti sepertinya. Dan untuk tungkunya bakal aku cuci, jadi biar kerak-kerak bekas minyak itu berkurang ya. Ini memang tungku aku tuh lama teman-teman, jadi udah seperti itulah kondisinya, dan alhamdulillah masih bisa dipakai, jadi aku pakai. Nah itu tadi ya teman-teman, semoga menginspirasi video aku kali ini. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum.